Hari ini kita bakal bahas soal pemakaman Yesus. Karena banyak juga yang mempertanyakan apakah itu hanyalah sebuah skenario pop culture. Hari ini juga kita tidak cuma bertiga sebetulnya. Kekristenan itu bukan agama yang kitabnya ada dulu baru menceritakan sesuatu. Iya, jadi namanya Marbar Serapion. Ini siapa nih? Orang Batak. Filsuf stoikisme bahasanya. Oh, stoik. Stoik. Anak lifestyle nih. Selatan lah sih. Anak sekarang. Iya lagi. Iya lagi. Pakai celananya kargo nih pasti. Iya. Kalau kan jogger nih Mas ini. Siapa orang pakai jogger dari skena? Lah, gak ada. Kamu pilih tirai dua apa kantong saya? Gitu. Kantong saya apa kantong asdo saya? Ya, jangan lupa nonton film Jumbo di bioskop ya. Apalagi? Karena kan itu pride kita lah, biar kita tuh maksudnya film Indonesia ada animasinya. Gue mah mending apa bergula lah. Itu staple horror betul lah. movie, Ini bro. kita lagi beda channel, jangan yang gitu ya. Ini kita dukung satu aja jadinya ya. Karena Yes. hari ini juga kita tidak cuma bertiga sebetulnya. Kita didukung sama satu orang di balik layar kita Ya, yang dari selalu. gereja lain ya. Iya, dari gereja lain Cuma ya. gak ada yang tahu nih gerejanya apa nih. Oh iya, terus pecah juga kemarin gerejanya. kebetulan. Parah. Uh. Kalau mau tahu nih gedung gerejanya baru direnov jadi bagus. Oh iya Gedungnya, benar. Nyala-nyala tuh kalau di luar. Iya, connect sama Subway nanti. Iya, sama- di bawahnya banyak yang 300-an. Iya. Kalau malam ini maksudnya apa ya, namanya? 300 tusuk Bami. sate. Iya, bami. Ada bami. Iya. Di sana. Ada tuker dolar, falas. Iya Benar, kan? benar $300 kan di situ kan. Iya. Iya. Ada Bulontong hari ini kita akan ditemani dia karena kita hari ini pembahasannya cukup berat. Ya, tapi kalau ada yang donate kayak 5 jutaan kita buka ya. Waduh, Bulontong selamat ya. Bulontong buka. akan langsung menginframe. Selamat Iya. ya. 5 juta mau inframe Bulontong. 5 Selamat ya, juta buat- mah inframe lah. Inframe lah Bulontong. Buat Anda Iya. 50%. Iya. Kita 50%. Udah afirmasi dia. Iya. Oke katanya. Buat ko Andre beli lightsaber ya buat Gepa ya. Nambah-nambahin persembahan sekolah minggu lah. Iya kan? Ya. Tapi hari ini kita bahas agak teologis lagi ya. Ini teologis banget, bukan agak teologis lagi dan nih, Mbak. historical gitu Iya. kali ya bisa dibilang ya. Gue sama Manuel pun juga belum mastering ini topik. Tapi karena ada Bulontong nanti dia akan membantu kita Benar, untuk benar. memoderasi topik hari ini. Coba dong, sapa dong Bulontong. Sapa Dengan dong, suara yang Bulontong. disamarkan, coba. Halo. Nah, halo. Gila. Hari ini kita bakal bahas soal pemakaman Yesus. Iya kan? Agak berat gue mengiyakannya juga agak berat. Ya kan betul pemakaman ya. bener. Bener sih. Pemakaman. Seputar salib Peristiwa lah ya. pemakaman. Iya. kan? Ini sebenarnya lebih ke mempertanyakan sebenarnya real atau fake sih ini sebenarnya. Real atau Real fake atau ya? fake. Heeh. Nah, ini mempertanyakan itu sebetulnya. Real atau fake jelek. Fake. Kan di TikTok begitu, lu nggak ngikutin. Nggak punya TikTok. Ya elah gimana ini. Malu juga gue. TikTok. Tapi hari ini kita bakal bahas ini karena banyak juga yang mempertanyakan apakah itu hanyalah sebuah skenario pop culture Benar, atau kan ini Iya cuma kan? cerita yang ada-ada. atau buat bikin persembahan di hari Minggu tuh jadi spike dengan sinema ini kan Betul. film-film Ya, penyalipan ya, gitu kan. dengan bumbu-bumbu Yesus dulu pernah Iya. di sini. Iya, Kak, ini Yesus sudah berkorban darah, masa Anda tidak mau berkorban duit Anda? Benar, gitu. 10% saja saudara 10% dikembalikan. saja. Wow. Gitu. Dan wajib ke gereja ya. Wow. Apakah Gitu memang kan. menjadi over glorified gitu ya? Mm-mm. Atau memang ternyata adalah sebuah kisah yang bisa dibuktikan secara empiris? Iya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Bisa dibuktikan berarti. Ya kalau menurut beberapa data sih bisa ya harusnya. Gitu. Bisa kok. Bisa. Empiris gitu maksudnya. Coba buktikan kok. Apa yang membuat pertanyaan ini menjadi gampang dijawab? Ya bisa dibuktikan. Jadi kalau kita nanti anak muda ditanya sama anak kita kok. Mm-mm. Emang Yesus beneran disalipi gitu? Atau emang beneran disalib gitu? Kita bisa jawab dengan apa kok? Ya kalau dari kita orang Kristen pasti punya dua sudut pandang dong ya. Jadi istilahnya dari Alkitab sendiri. Tapi kalau ngomong dari Alkitab sendiri kan nanti dianggapnya kan kayak sirkular argumen. Iya, itu kan Ya, sama. ya, Iya. ya. Siapa Yesus menurut Alkitab ini? Terus kata siapa lagi? Ya menurut Alkitab. Iya. Dan yang ngomong Yesus menurut ya Alkitab. Ya bolak-balik gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngobrol ngomong fair ya. Istilahnya kalau menurut gua pribadi itu. Gue inget kita juga di kelas pernah belajar hal ini sama Pak Bambang Nursena. Statement dia di awal juga langsung udah mencengangkan kita semua. Karena statementnya tuh begini kalau gue gak salah inget ya. Kita tutup aja kitab Alkitab kita, kitab Injil aja.
kita buka catatan sejarah aja, catatan sejarah mencatat keberadaan Yesus itu beneran ada dan hidup dan disalib gitu dong. Buktinya apa kok? Catatan sejarah. Jadi kalau kita bicara catatan sejarah di luar kekristenan tuh ada beberapa sih ya. Nanti on detail gue kayaknya perlu buka laptop nanti. Tapi sedikit banyak ada beberapa tokoh yang menarik untuk kita bisa lihat gitu catatan sejarahnya. Dan itu memang data-data itu ada, bukunya masih ada, bukunya masih diproduksi kayaknya sampai sekarang juga untuk mencatat itu. Tapi kalau kita ngomong catatan sejarah Dok, kalau di Alkitab itu kita, maksud catatan sejarah kekristenan itu bukan major line ya, kita bilangnya yang sesignifikan itu. Bisa dibilang catatan sejarah kita itu peristiwa Yesus dibangkitkan itu karena Yesus bukan tokoh politis, bukan juga tokoh yang kayak pemerintahan dia jadi rajanya, tapi kayak side note gitu di dalam buku catatan-catatan di luar Alkitab. Kayak karakter sampingan kan Ya sebenarnya. kalau di catatan sejarah ya kita ngomong ya, tapi kalau di Alkitab ya main role pasti kan istilahnya kan gitu. Yang salah satu yang terkenal itu kan dari Tacitus ada, lalu dari ada siapa lagi namanya itu ada Marhaban Serapion. Tacitus itu apa? Nama orang. Oke. Tacitus itu nama orang kayak sejarawan kalau gua gak salah inget. Tacitus itu sejarawan Romawi. Dia mencatat peristiwa Nero membakar kota Roma. Dia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen. Tapi dia ada side note-nya. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang pernah hidup di zaman ini gitu-gitu. Kayaknya gue buka aja kali ya. Silakan kok. Takutnya Aku buka di sini kok. Maksudnya laptopnya mau buka di sini. Ya laptop ya. Emang kemana pikirannya sih emang pada? Bercandaan lu terlalu laki. Makanya banyak yang mau minta nih ada host perempuan. Ya Itu. udah. Besok kita bawa Anya Dinov. Ini- Anya Dinov tapi. Gila lama Gua- banget cuy. Kok bisa begini ya pembicaraan ini saudara? Baby Viola gak sih? Saudara perlu banyak berdoa ya saudara ya. Buat teman-teman kita ini ya. Jadi gua tuh pas kita mau bahas ini membuka kembali catatan di zaman perkuliahan dulu ya. Jadi ada Tacitus namanya, seorang sejarawan Romawi. Ya, Ini dia era siapa kok? eranya Tacitus pencatatan ini. dia itu Soeharto. Enggak bukan. lebih ini lagi ya, lebih Tahun lawas pencatatan lagi. dia 14 Masehi sampai 68 Masehi. Oke. Nah, kok bisa meracu ke situ? Karena kalau kita lihat Alkitab sendiri kan kita sebenarnya di Alkitab itu kan ada kayak sign-sign bersinggungan dengan sejarah. Contoh zamannya Yesus, gubernurnya kan Pontius Pilatus. Kaisarnya Tiberius. Nah, pasti sejarah harusnya Ada tuh di era itu. sinkron. ya. Ya, makanya dicari catatan seputar siklus itu gitu. Jadi Tacitus itu sejarawan Romawi, dalam tulisannya dia bilang begini, Nero memikul dosa pembakaran Roma dalam kurung, memberikan siksaan hebat untuk kasta yang ia benci karena kekejian mereka yang disebut Kristen oleh rakyat mereka. Kristus, dari situlah nama mereka berasal, menderita hukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius yang dieksekusi oleh salah satu prokurator kami karena dia sejarawan Romawi, Pontius Pilatus. Nah, jadi bukan kayak dia ngarang buku tentang Yesus. Kalau dia ngarang buku tentang Yesus berarti kan kayak ya bisa aja dibuat-buat bahasanya gitu kan. Tapi memang Yesus menjadi salah satu side note tersebut gitu maksud gua, Dok. Jadi Yesus itu kalau disebut itu dalam sejarah tuh Kristus kok. Atau Ya Yesus Kristus kan nama yang dikenal di sejarah pun Yesus Kristus gitu. emang namanya? Ya Yesus Kristus sih kalau di Nama sejarah- lengkap tuh ya. Di KTP itu namanya Yesus Kristus tuh kok. Enggak ada KTP, dia belum ada dukcapil Ya, bos. maksudnya misalnya. Enggak ada sensus belum ada tuh di situ. Iya. Misalnya tapi nama aslinya itu adalah Yesus Kristus kok Yesus berarti. Kristus kalau menurut Oh berarti kalau terjemahannya pengikut setuju Kristus juga. berarti itu adalah Kristen makanya karena si semua Yesus kan. Kristus. Yes gitu. Oh, Jadi tidak namanya. merujuk kepada orang lain kalau maksud lu itu kan. Ya. Takutnya kan Yesus Kristus kan Kristusnya Kristusnya takutnya maksudnya apa? ya, Apa apa Christ gitu. gitu ya Nama kan. Yesus juga umum kan ya di zaman itu. Iya, kan ada Yesus nafas ya kok ya. Iya, Itu Yesus. beda. Kalau pemain itu Gabriel Jesus, kalau itu kita ya. ada Yesus nggak bisa napas. Nah, itu Nah, Yesus napas. hebat Nah. kita. Iya. Tapi kan orang banyak yang agamanya gak nyembah Yesus napas. Ya udah lanjut lagi boleh. Lanjut lagi. Itu satu catatan dari Tacitus. Ada lagi dari Marbar Serapion gitu ya. Jadi Ini siapa nih kok? dia itu Dia namanya kayak ngarang dari tadi ya gue. Iya, gua ngerti, takutnya gua ngarang. ngerti. Tacitus kayak orang ngerti. Madura. Takutnya ngambilnya dari Alphaling nih. Kayak, Tacitus tak ya. Kayak orang Madura ya. Gue mah gak gue tahu juga denger apa kagak gue nih. ngerti. Gue juga maksudnya pada waktu mendengar pertama kali ya gue inget banget sih Pak Bambang Nursena mengutip beberapa. Gue sampai namanya siapa kok lucu-lucu ya nama orang tapi zaman nama-nama dulu ini bisa gitu. di Google berarti nih kok. Bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di dicari. Google nih ya. Iya, bisa di Oh, Google iya, dan bisa iya. dicari sih. Jadi Emang iya Pulontong. Nanti semua sumber sebenarnya dicantumin aja di description karena dari sumber Eko Andre nanti akan didukung Banyak juga kok, sama ya. sumber dari yang Deddy Risa sama di sini. Nanti semua ditaruh di description supaya Iya, mereka boleh. yang mau ngecek benarannya ini bener Iya, valid iya, nggak? iya, boleh. Silakan. Iya, Jadi iya. kita Oke, open source Oke. gitu. Yaudah Iya. jangan sambil marah-marah bulan Iya, tong. Bulontong marah-marah Itu dari emosi tadi. banget dia Saya tadi. tahu gereja ada retak, tapi jangan gitu. Marah dia. Retak ya.
Lanjut kok. Iya, jadi namanya Marbar Serapion. Ini siapa nih? Orang Batak. Filsuf. Ya, barbar gitu ya. Iya. Marbar Serapion Iya, rupanya. Marbar Serapion. Apa Kan nama orang rumahmu? Apa nama rumahmu? Serapion rupanya. Tapi sebenarnya dia filsuf. Oh dia filsuf. Dari filsuf stoikisme bahasanya. Oh, stoik. Stoik ya, tahu kan Wih, stoik ya? Iya. Anak lifestyle nih. Heeh. Selatan lah sih. Anak sekarang. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Pakai celananya kargo nih pasti. Iya. Kalau kan jogger nih mas ini. Siapa orang pakai jogger dari skena? Lah, Gak ada. udah lewat. Gak ada skena jogger. Udah lewat emangnya. Oh, Iya. udah lewat ya. Oke. Jogger mah orang LA no jogger. Siapa orang selatan pakai jogger? Ini jogger bukan jogger ya? Bukan. Oh, bukan jogger ya ini. Kargo. Oh, ini kargo ya. Kargo. Oh, iya. Jogger no dia sakit. Oh iya. Ya, maaf ya, namanya juga nggak terlalu passion banget. Begini. Ngomongin selatan. Jauh bos. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Aduh. Ya. Jadi setelah tadi kita ketemu si filsuf Batak tadi. Barbar ya. Barbar. Stoik, orang stoik ya. Tapi Stoik dia orang ya. mana kok? Orang era Romawi juga? Atau, Iya, pasti. Oh berarti orang Italia Ya juga nih hidupnya berarti ya? seputaran situ ya. Dia dibilang filsuf stoik ya. Stoik kan pengendalian diri, ketenangan batin gitu kan. Gitu-gitulah, punya paham seperti itu. Dia tuh membandingkan tokoh. Dia bilang sama kayak orang-orang di zaman itu, kenapa dia harus membunuh siapa namanya Sokrates. Pada akhirnya rakyatnya kacau juga. Kenapa harus membunuh Pitagoras? Rakyatnya kacau juga. Disamakan lagi dengan salah satunya adalah ya keberadaan Yesus itu sendiri gitu. For what advantage did the Jews gain the death of their wise king gitu. Yang Wise King itu mengacu kepada Yesus ya. ada namanya nggak? Soalnya nor did the wise king die for good. He lived on the teaching he had given gitu. Jadi banyak ahli sejarah berkata wise king ini ditujukannya memang kepada Yesus. Berarti asumsi dong kok? Hah? Masih asumsi Iya, dong? terbukti Masih dengan interpretasi? kata-kata Yesus. Ya kalau itu kita kan gimana? membaca sekarang. Kalau lu memang mau cari yang letterlock yang kata-kata Yesusnya ada. Oke. Tapi semua sejarawan tahu bahwa si Marbar ini merajuk kepada Yesus gitu. Kalau yang ada kata-kata Yesusnya Flavius Josephus. Lucu kan namanya kan. Namanya lah. Kadang ada lagi Iya nih kan? Andre. Namanya Iya kayak kan? bunyi-bunyian dari tadi. Iya, Kayak asal bener-bener. bunyi aja. Iya. Flavius kayak. Flavius ya. Flavius Josephus. Iya, yes. dia menulis tentang Yakobus saudaranya Yesus. Orang Israel nih kok ya? Ya, dia juga dalam bukunya Antiquities dia bilang gini, tampilah Yesus seorang yang bijaksana, jika boleh disebut manusia, katanya dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menjadi guru dan bla bla bla. Dia adalah Kristus. Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya oleh desakan para pemimpin agama kita. Mention clear, jelas tokoh Berarti yang selalu sejarah dimention ini tuh ada. last name-nya Yesus ya, Kristus ya. Di sini dua-duanya malah. Kalau di Flavius Josephus ya mungkin karena dia Yahudi, dia know the situation, jadi dia sebutkan Yesus ya Kristus. Terus disebut juga hukumannya salib dan Pontius Pilatus adalah kita bilangnya gubernur kan pada waktu itu gitu. Jadi banyaklah catatan-catatan di luar Alkitab, literasi luar Alkitab minim-minim ada sekitar 10 yang utama yang biasanya sering dikutip untuk membuktikan tokoh Yesus ini beneran ada gitu. Sama kayak kita di sini misalkan lu mempercayai Soekarno presiden pertama Indonesia ada based on apa? Maksudnya berdasarkan data-data ya ada lagi yang membuat catatan sejarahnya misalkan gitu kan. Tercatat. Zaman dulu ya jujur aja kan belum ada kamera. Gue pernah lihat orang berargumen, gue baru percaya Yesus bangkit misalkan andai ada fakta medis katanya membuktikan dia tidak mati. Ya itu mah ngadi-ngadi ya. Zaman dulu kan rumah sakit belum ada. Istilahnya bagaimana bisa keluar surat medis. Mau ngandai-ngandai sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi di tadi abad pertama, si gitu. Flavius Platypus? Flavius Platypus. Emang gak ada Flavius Platypusnya lu. Josephus. Gak ada. Pokoknya orang-orang tadi itu berarti dia Oh ya Platypus mah hewan ya? Iya, Platypus mah hewan. Jadi mereka ini malah bukan orang-orang yang sebenarnya Kristen juga sih. Oh iya, berarti maksudnya itu justru justru. dari sisi yang berbeda gitu. Ini kan kayak mencoba memvalidasi apakah side event tersebut beneran ada atau enggak gitu ya. Yes, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau tadi ngomongin ada rekam medisnya, tadi tuh saya tuh sempat melihat juga tuh materi-materinya ya, ini yang di itu ya, Sama yang Bulontong. dikasih ya, sama Bulontong ya. 5 juta face reveal. 5 juta Face reveal ya, mantap ya. Saweria di bawah. Tawarnya di bawah. Itu berarti ada juga bekas-bekas luka atau gimana gitu, ada foto tadi itu maksudnya gimana Iya, tuh ya? iya. Saya sebelum Ya. dia ngomong, saya tadi dia udah cerita dikit banyak sama saya. Maksud dari dia yang dia coba research itu kan kain kafan Yesus ada gitu Wah katanya. dijual dong nih. Iya, katanya ada di Gila, nanti dia TikTok jelaskan lagi. sendiri di Gila, mana. TikTok. Gitu ya kan. Dan dari kain kafan itu kan ada darahnya. Dan teknologi sekarang itu ternyata dicoba dipelajari DNA nih gue. darahnya tuh menguak banyak hal. Silakan Bu Lontong. Panjang nih. Jadi sebenarnya ini lebih ke bukti saintis sih karena peneliti ini namanya juga ya mirip-mirip bunyi-bunyian juga ya. Namanya Giulio
Fanti, Folio kalau nggak salah. Bentar, Oh, bentar yang ini salah kayak lagi. merek tas ya. Iya. Kalau ini lebih nggak kebunyian sih, ini lebih ke Bunyi-bunyian ya. merek Ini mahal. Giulio Fanti namanya, peneliti. Sebenarnya dia backgroundnya tuh mechanical engineer, cuman dia mendedikasikan dirinya untuk banyak ngeriset soal apa ya bilangnya, Turin short itu tuh kayak bahasa kain kafannya lah, intinya perjalanan kain kafan dari yang memang sejarahnya itu ternyata ditemukan indikasinya itu mirip sama kejadian waktu Yesus disalib di 2000 tahun lalu. Nah, sebenarnya bukti ini tuh kain kafan ini udah jadi bukti resmi karena udah diresmikan sama Pope Julius II di tahun 1502 Resmi dong juga berarti. sebagai bahan yang kain Berapa kafan sorry yang tadi? 1502. 1502 yang udah diresmiin ini keasliannya. 1500 dapat 2 maksudnya. Berarti satunya 750. Iya. Itu 750. Tetap ya komedi di malam hari ini ya. Tetap komedi ya. Kan di live TikToknya. Iya ya. Sorry. Maaf, Silakan. Maaf, belum, Bang, maaf. Nah, Memang rentang seriusnya pendek orang-orang ini. Iya, silakan lanjut. nah di kain kafan itu dibentangin memang ditemukan itu benar-benar membungkus bagian depan sampai bagian belakang. Jadi kalau dilihat foto yang riset itu tuh benar-benar dibungkus tuh satu badan. Nah, di situ tuh yang bagian darahnya itu sebenarnya kalau dilihat yang bagian warna merahnya itu tuh ada jiplakan bagian sisi muka depan, belakang, punggung benar-benar satu badan. Nah, di bercak pigmen darahnya itulah dicek. Nah, kenapa bisa tahu darah? Itu karena semua unsur darah manusia kayak klorin apa segala macam itu ada di serat-seratnya si kain kafan itu. Nah, ditemukan kenapa indikasi selalu merujuk ke Yesus yang disalib itu karena semua bekas lukanya misalnya kayak cambukan. Itu ada. Terus lukanya itu dilihat dari ada di bagian wajah sih. Itu kayak ada 3 arah. Mulai dari lurus dia kayak ngalir ke bawah, ngalirnya miring sampai pas dibentangkan waktu posisi tidur. Jadi diindikasikannya waktu Yesus disalib diturunkan itu juga ada perubahan. Lalu waktu dibungkus di kain kafan dengan posisi berbaring itu juga ada perubahan darahnya. Di situ dicek ada buktinya. Jadi kalau dilihat dari penelitiannya nanti ini juga akan ditaruh di bagian video. Semua penelitian itu ada ngegambarin mikroskopis sama makroskopis. Makroskopis ini yang dilihat bisa lihat pakai mata. Mikroskopis ini yang dilihat per partikelnya. Jadi klaim ini berasal dari hasil mikroskopis itu gitu. Nah, ditemukan banyak juga selain di bekas luka cambukan, darahnya itu ada 3 jenis juga warnanya. Namanya itu agak ilmiah ya, jadi mohon maaf. Ada postmortem, premortem, sama serum. Nah, ini tuh buat indikasi jenis-jenis luka waktu dalam kondisi tertentu. Jadi dia ngebedah kalau ada darah ini berarti kondisinya secara saintifik itu apa. Nah, ditemukan darahnya di kain kafan itu banyak banget kandungan urea. Nah, kandungan urea itu sebenarnya secara kondisi biologis itu tuh ada 2 indikasi. Jadi kalau misalnya posisinya itu dia Hilang. Gara-gara Maaf ya, serum guys. tadi serum. Iya. Serum ya tuh. Aduh, hilang lagi, Mak. 502 soalnya tadi. Iya, 751. Tadi dia sempat mention kalau urea itu mungkin asalnya muncul gara-gara ngambil napasnya tuh terlalu sering, kira-kira gitu tadi. Oh. Iya, jadi Sama orang kandungan Jepang. Urea. Itu bukannya ura, bukan. Ura orang mana ya? Ngapain diladenin sih kok? Ya elah, gue aja gak mau kok. udah nemu. Sorry. Jadi kandungan ini tuh kalau misalnya dalam sebuah darah itu dia ada kandungan ureanya banyak, ini tuh bisa dibilang tuh orang yang mengalami itu biasanya disebutnya tuh kreatinin. Itu biasanya ada gangguan ginjal. Kalau orang yang punya kandungan darah banyak ureanya. Gangguan ginjal ini posisinya itu akan bikin orang susah nafas. Susah nafas ini bikin orang tersebut juga akan berusaha untuk narik napas lebih banyak. Jadi frekuensi pernafasannya banyak. Jadi karena ini indikasinya orang yang di kain kafan ini adalah Yesus, mereka memposisikan bahwa Yesus itu posisinya gagal ginjal, kesulitan nafas, sehingga waktu disalib itu dia nafasnya harus lebih banyak frekuensinya, sehingga itu menyebabkan dia serangan jantung. Itu jadi penyebab kematiannya. Jadi kematiannya dari gagal ginjal dulu, susah nafas dan segala macam, akhirnya meninggal karena serangan jantung tadi. Ditambah kondisi dengan dia punya kandungan urea yang banyak itu juga
itu posisinya tuh biasanya orang tuh punya trauma yang begitu besar, namanya politrauma. Karena ada ngalamin trauma yang begitu berat, sampai akhirnya dia juga sekaligus ngalamin luka berbarengan di lokasi yang berbeda di tubuhnya. Nah itu kondisi itu, jadi ada 2 skema. Jadi turunan-turunan itulah dicocokin ke kondisi saintifiknya seperti apa untuk mengapa ya, sehingga menggambarkan Yesus tuh proses mati seperti apa, kenapa dia bisa mati dari kain kafan tuh. Jadi penemuan kain kafan ini sebenarnya baru karena penelitian ini tuh memang fokus concernnya di sana. Dia udah punya penelitian 50 penelitian terdahulu sepanjang karir dia, dan ini yang terbaru, baru dipublish kalau nggak salah kemarin Juli 2024. Jadi Baru mungkin berarti. ini belum banyak yang kulik. Itu kain Kayak kafan lama gitu. juga dong awetnya. Nah Kalau sebenarnya misalnya itu yang mungkin bisa jadi klaim orang-orang untuk ngebantah gitu, Yang kayak skeptis ya itu malah maksudnya. udah lama harusnya terkontaminasi, tahu dari Iya, mana dan iya. segala macam. Cuman memang basis semuanya itu mereka lihat dari mikroskopis sih, karena kandungan-kandungan itu yang mereka bisa. Jadi ada satu gumpalan darah ya misalnya di bagian lambung yang diduga, karena kan posisi yang tadi gambarnya lihat ya, di bagian sisi sampingnya itu ada bagian lambung tuh ada bercak pigmen darah yang sebenarnya bukan darah tapi kayak ada kandungan serum, which mean itu kayak air lebih banyak. Nah kalau dikoreksi sama Alkitab, posisi Yesus untuk ngecek dia udah mati apa enggak itu ditombak Ditombak kan. dari bawah. Dan di cerita di Alkitab itu cairan darah ya, air darah Iya, ya kok ya. air darah. kalau nggak Nah salah. jadi orang mengindikasikan air, kandungan air itu lebih banyak. Biasanya kan orang mati kan diindikasikan air dan darah itu terpisah ya untuk menunjukin dia mati. Nah di kain kafan itu ada, makanya ada begitu banyak luka, bekas luka yang tertempel di pigmen darah itu mengindikasikan ini. Karena di wajahnya juga ada mahkota duri, lalu di bagian pergelangan tangannya juga ada, di seluruh badannya juga ada bekas luka cambukan gitu. Jadi kayak semua indikasi itu tuh Anggapannya semuanya cocok. Iya, Cocok. Walaupun belum sampai orang tuh mungkin bisa ngebantah keasliannya ya. Iya, iya. Itu dicocok-cocokin kok kan juga bisa. Makanya tadi saya juga diskusi dengan dia kan. Maksudnya dalam artian tuh, ya ini yang validasi siapa. Terus kok bisa dicocok-cocokin juga kemungkinannya gimana. Tapi penelitiannya juga baru kan disahkannya. Baru, dan sebenarnya Ya. barang ini udah diresmiinnya di Vatikan kan sama Nah, Paul ternyata Julius udah II. Jadi kayak udah berasa Apa mas? Apa sih? Ada masalah apa sama Vatikan? Ya nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kirain. Nah, lalu kalau di tadi air itu keterangannya ada di Yohanes 19 ayat 34, buat tambahin sedikit ya. Nah, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tapi lagi-lagi, kalau tadi secara kritis berpikir wah bisa dicocok-cocokin ya. Iya. bisa aja bias gitu. Bisa aja Jadi bias. karena dia Bisa udah aja memang untuk mengukuhkan teori Iya, ini. walaupun- Kita cocok-cocokkan semuanya. Jadi gitu. yang sahkan siapa dan gimana kita Iya. mungkin perlu lihat lebih lanjut lagi. Tapi tadi gue lihat juga ada postur tubuhnya ngadep kemana itu apa tadi ya? itu sebenarnya untuk kayak gambar simulasi aja kira-kira posisi tidurnya gitu untuk menggambarkan kain kafan itu sih kok. Oh. Itu cuman ilustrasi aja. Nah, Jadi tuh kain kafan udah legit bahwa emang itu punya Yesus sih ceritanya nih berarti. Diduga begitu karena banyak bukti yang mendukung bahwa itu punyanya Tuhan Yesus gitu, karena makanya kan udah diklaim sama Vatikannya itu barang yang jadi simbolik yang sangat dihormati lah di Katolik Kristen di Oke. zaman waktu Tapi kita itu. nggak bisa lihat berarti di Vatikan. Disimpan berarti. Dia disimpan iya, cuman gambarnya udah banyak tersebar gitu, udah banyak tersebar. Pikir-pikir kalau itu asli, well. Iya. Magis sekali itu objek pasti ya. iya harusnya dikunjungi oleh banyak orang kan. Iya. Dan kok bisa gak lapuk Iya. Bersiar. itu sebenarnya, Menarik, kok gak magis lapuk? kalau Menarik, magis. magis. Itu Jadi- either ya kita nggak tahu tuh itu benar atau enggaknya, maksudnya secara 100% ya. Ya, kita kan bukan kapal kapal- sama Vatikan. Percaya gue itu negara terkecil kan di dunia kan. Percaya Iya. gue sama negara itu. Dan yang terkecil di dunia. Iya, tapi lu gak percaya bahwa Kok gelagapan dia tadi? itu beneran. Yang maksud gue opsinya ada dua berarti kan. Kalau memang itu tidak betul antara Itu kenapa bisa ada opsi gak betul? Ini kan Vatikan yang ngeluarin resmi. mungkin salah kapan, mungkin nggak tahu ya. Gue kenapa lu mendesak gue sekali sih? Oh iya. Maksudnya kita nggak, maksudnya antara itu memang semagis itu masih sampai awet sampai sekarang atau enggak ya itu memang bukan kain kafan ini yang dimaksud gitu. Tapi kalau dari perspektif nih Ko Andre nih, apakah memang orang-orang Kristen atau Katolik untuk mencari kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu beneran disalib itu memang harus, memang menjadi tugas kita atau Wah, sebenarnya emang boleh Menarik pertanyaan lu. biasa aja gitu sebenarnya? Nggak bisa dong. Ini adalah part dimana ini gini ya. Kekristenan itu bukan agama yang kitabnya ada dulu baru menceritakan sesuatu. Tapi agama istilahnya yang muncul kekristenan itu karena based on event ini dok justru. Oke. Jadi kalau event ini lu buyarkan, ya sisanya udah bye-bye.
Berarti memang kita tuh orang-orang Kristen tuh memang Sentralnya pesannya kan di sini. punya tugas kok untuk memvalidasi semua yang ada di Alkitab. Bukan punya tugas, ya maksudnya kalau punya tugas mengenalnya lebih jauh, melihatnya lebih jauh ya pasti. Sebenarnya kalau valid atau enggak ya catatan persejarahannya ya memang cukup kuat sih gitu. Cukup kuat dan divalidasi bukan oleh kita-kita ya, tapi para sejarawan bahkan yang ateis pun kalau gue coba baca di beberapa sumber, yang ateis pun itu juga tidak bisa, kalimatnya tuh tidak bisa mendinai bahwa kematian Yesus itu real di dalam peristiwa sejarah. Walaupun dia bilang kalau orang mau menganggap itu Tuhan ya nomor sekian buat dia, tapi peristiwa itu Yesus disalib dan mati real, itu maksudnya gitu. Karena lo kan udah sempat ke Israel juga kan kok. Ya. Menempuh perjalanan ke Golgota juga berarti kok. Yang dipercaya sebagai Golgota. Yang dipercaya sebagai Golgota kan. Iya. Nah, lu pas ke sana emang lu bisa cukup membayangkan memang kisahnya bisa beneran kejadian segitunya. Udah pasti karena kalau jalan di Via Dolorosa itu perjalanannya juga luar biasa dan memang kalau Via Dolorosa itu apa Via perjalanan? Dolorosa jalan salib kalau Oke. ya jadi maksudnya Yesus Ngerti agama nggak sih lu? menggendong salib. Gue tuh ya Valentino Rosa. Oh itu Valentino Rossi. Iya, Jangan ya. Valentino Rosa. Yang nyanyi Tegar bukan? Gue nyanyi Tegar Itu sih. Rosa doang. Oh Rosa itu maksudnya. Iya. Nah yang membuat lebih real lagi Dok. Kalau kita membaca cerita-cerita di Alkitab terutama, kenapa gue bilang Alkitab itu selain memang menceritakan Yesus, tetapi ada faktor-faktor sejarah yang cukup penting, adalah perubahan dari murid-muridnya Yesus. Menurut lu apa untungnya murid-muridnya Yesus tuh berbohong tentang ini? Gak ada. Bahkan kalau kita catat beberapa perubahan mendasar adalah gini loh, mereka kan datang dari kepercayaan agama yang Yahudi ya. Yang istilahnya ada hari sabatnya gitu ya kan. Nah tapi begitu peristiwa Yesus, hari sabatnya itu berubah jadi kayak Sunday worship gitu. Jadi bisa berubah. Yang harusnya nggak ngapa-ngapain iya, tuh ya. itu masif sekali. Either way itu pemikirannya adalah kalau kita memikir secara logis ya, either way itu terjadi sesuatu yang sangat-sangat punya impact, peristiwa yang sangat diingat sehingga mereka bersedia mengubah Yang nggak ngapa-ngapain tradisinya. tadi menjadi Iya, ibadah tradisi gitu ya. menjadi ibadah. Ada satu peristiwa yang begitu luar biasa berarti mendasari hal-hal ini gitu. Dan banyak kan cara mereka berpikir tuh berubah. Yang tadinya mereka berpikir Mesias adalah yang membebaskan, tapi dengan kehadiran Yesus sacrificial Messiah malah justru konsepnya mereka sekarang ini. Jadi Yesus adalah Mesias yang berkorban. Ini juga merubah banyak loh dari hal-hal orang-orang Yahudi di zaman itu, dan makanya mereka wah luar biasa perjuangannya sih. Jadi kita harus mengejar sejarah nih ya. Cukup ya suka nggak suka kita mesti balik ke titik itu gitu dan melihat apa yang terjadi di zaman itu. Dan Biar nggak percaya buta aja gitu kok. Iya, apalagi kalau kita bilang Tapi emang boleh gak sih orang percaya buta? Maksudnya ya orang percaya dengan ya udah dengan gue percaya aja gitu. ya terserah kalau seperti itu. Memang itu udah cukup buat dia, terserah. Tapi semestinya kalau buat gua sih ada baiknya kita sebagai orang Kristen melihat peristiwa ini secara serius gitu. Jadi kalau ada orang yang bertanya dari mana asal muasalnya, makanya kalau gua pernah berteman dengan berbagai macam jenis orang lah ya, yang lebih skeptis bilang ya catatan Injil ya murid-muridnya sendiri lo bisa karang. Oke gue bilang. Tapi gimana dengan Paulus? Nah itu kalau gue larinya, gue ajak mereka lari dari sudut pandang Kenapa lari ke Paulus kok? Lo Paulus kan menganiaya orang Kristen. Musuhnya murid-murid Yesus dan juga musuh Yesus sendiri pada menganiaya orang-orang percaya, maksud gue pada waktu zaman itu. Dan kenapa Paulus yang sepinter itu? Karena tercatat Paulus kan memang murid Gamaliel, the brightest one di antara orang-orang pintar di zaman itu. Kok dia bisa berubah arah? Ya memang di cerita Alkitab dia ketemu dengan sosok Yesus Ya, itu pas sendiri. lagi mau kemana gitu di Ya. jalan nih gue. Dan memang ini nggak ngadi-ngadi tiba-tiba dia percaya. Kalau Alkitab mencatat dia juga bahkan harus ketemu dengan dia yakin itu Yesus, terus dia juga ngobrol juga cek kebenarannya dengan Petrus dan Yakobus juga sih. Gitu. Jadi dua tokoh sentral di Alkitab yang gua rasa perlu untuk lu perhitungkan kalau lu skeptis dalam hal ini. Satu Paulus, yang berikutnya itu adalah si Yakobus. Yakobus di Alkitab itu bukan Yakobus murid Yesus, Yakobus saudaranya. Yang tadinya bilang, nih gini, gue pernah sering bahas di gereja ya, lu kalau punya saudara ngaku gue Mesias, puyeng gak lo? Ya mungkin aja dia adalah yang terbaru. Iya kan? Pasti gak mudah kan? Iya Tapi kan? orang kayak gue gimana? Gak percaya gak mungkin. Yesus kan dari awal gak kayak lu maksud gua. Kenapa juga? Ya kalau lu mau gue mau serahin ke Polsek. Enggak, dia ngomong saudara lu ngaku Mesias, saudara lu pasti Ya, kayak lu semua Gak tampangnya. mungkin. Ini kan misalnya murni gitu loh. Makanya kadang-kadang kan ada pertanyaan nih kok ya. Iya. Apakah suatu saat kalau misalnya ada orang mengaku Mesias dibilang orang gila?
Ya makanya kan gak heran kalau dulu tuh dikata-katain gila. Karena Iya, orang memang. gak ngapa-ngapain tiba-tiba jadi Tuhan dia ya kan. Iya. Nah, Iya sih. gimana cara membedakan kok kalau misalnya tahun ini ada Mesias lagi kita membedakan dia benar atau tidak, dia bukan nabi misalnya. Ya, lihat dari hidupnya dong, dari lihat hidupnya. Dan Yesus bahkan pada itu menunjukkan tanda-tanda yang nggak bisa dibuat oleh Apa orang kok tanda-tandanya? biasa. Lah, membangkitkan orang mati contohnya. Oh, berarti ini yang magical nih makanya ya. ada gereja kemarin yang berusaha banget buat membangkitkan orang mati juga ya. Kan supaya dia menjadi nabi, the Messiah. Iya. The Messiah. Iya, Itu Messiah al-gaib. Seriesnya juga tuh Netflix tuh Messiah. Siapa? Iya, Ada Messiah. Oh, gue kira Ada gerejanya seriesnya. ada Oh, enggak. serialnya. Tapi kalau ngomong tadi ya, katanya kan kata Andrea emang apa untung muridnya? Malah Kalau kayak- dipersekusi iya loh. sebenarnya bukan apa untung, emang ada untungnya. Bisa jadi bukan nggak ada untung, tapi kita nggak tahu untungnya apa. Tapi kan pada mati, Wel. Apa validasinya gitu loh? Dia mendapatkan untung atau nggak ketika menyebarkan ajaran? Menurut gue sih gak ada untungnya. Emang gak ada Menurut gue ya. nggak Karena punya mereka motif. di down semua gitu loh, kayak diburu gitu loh. Gue pernah baca tulisan ada buku tulisannya Cold Case Christianity tentang kematian Yesus, bagus ya. Dia maksudnya meneliti, dalam hal ini dia bilang dia tuh kan detektif yang meneliti kasus-kasus pembunuhan lah. Menurut dia tulis ini, gue tertariknya tuh dia bilang biasanya kalau ada mayat, dia bilang motifnya itu orang ngerjain bisa membunuh orang kan 3, ada menyangkut power. Ya lu kan detektif dong kan. Detektif gue. Power ya kan, money Pantes atau ya. ada seksnya kan ya kan. Ada either dia ada faktor pendukungnya, powernya, ada uang di balik itu, atau ada ya kepuasan tertentu lah kita Iya. bilangnya. Pasti ada motif di antara 3 ini yang mendasarnya ditariknya ke 3 ini. Tapi setelah peristiwa Yesus, murid-murid ini secara power dapat apa? Iya, secara duit gak nggak dapet. apa-apa. Yang ada buang duit dia. Kepuasan apa? Yang ada matinya tragis. Berarti ini memang juga ada juga kan bukunya yang membahas nasib murid-muridnya ini setelah Iya, ngeri Yesus pergi kan berarti. Dan kan? murid-muridnya ini namanya juga beneran eksis di sejarah kan kok, bukan nama-nama Iya. buatan mungkin Iya, buatan iya, siapa, Martin Scorsese mungkin. Martin Scorsese dulu. Iya kan, belum lahir dia kan. Tapi berarti kalau kita bisa menemukan nama Yesus di sejarah-sejarah, berarti harusnya kita bisa menemukan 12 murid Yesus di sejarah-sejarah. Ada gak sih seri-series atau filmnya gitu ya? Ada nggak kita bisa memvalidasi Kita bisa- data-data itu nggak? Ya at least bukan memvalidasi lah, kita menyaksikan aja lah pengorbanan dan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Ya dulu baca di Menyebarkan. Alkitab kenapa sih si Petrus aja disalib terbalik? Nggak, maksudnya secara kok visual Tahu? gitu Tahu. loh. Baca Gua- Alkitab baca nih, Alkitab, Secara Well. secara visual maksud gua. Jadi kan secara ada orang visual. yang memang harus visual kan. Mm-mm. Enggak sih, baca dulu bervisual. Gua- Ada pasti orang. Itu Iya, namanya iya, iya. orang ada kayak gitu. Yang literasinya rendah gitu. Ya maksudnya emang orang itu harus nonton bukan baca gitu. Ada nggak ya yang gitu-gitu nggak ada kok ya. Kayak kalau Petrusnya gitu-gitu kayak yang Film-film itu. Ya, oke, Iya. nggak ada sih Nggak gue. ada ya. Yang nasib-nasib. Ada Nggak tapi tahu mungkin deh kita ya. nggak tahu. Ada. Iya Iya, mungkin, mungkin ada. agak niche banget kali Agak ya. niche. Kemarin ada mungkin. judul film kan Act ya. Act tuh ACT, maksudnya mengambil cerita-cerita dari kisah para rasul. Tapi gue pribadi juga belum nonton. Apakah diceritakan sampai benar-benar Satu-satu gitu dipersekusi murid semuanya. Yesusnya satu persatu, gue belum tahu. Tapi yang sekarang beredar ini kan The Chosen, ada series tentang orang-orang yang berada kehidupannya di sekitar Yesus, yang menurut gue one of the best ya kalau The Chosen. Gue nggak dibayar anyway. Kalau The Last Supper menggambarkan nggak kok? Kan Gue belum menjelang nonton juga. The Last Supper. Ah. Gue belum nonton. Di bioskop tuh. Iya. Mm. Last Supper Untuk menjelang Paskah ya. Iya, Itu gitu. baru keluar ya? Baru keluar. Gitu ya. Nanti kita coba tonton lah. Conclave juga belum nonton kita. Conclave gue udah nonton. Oh, udah nonton lo. Boleh. Kita kan Jadi- movie ya. Jadi maksud gue dengan teori tadi tuh dong. Movie. Teori tadi. Tapi anyway selamat guys ya. Movie-nya lagi meledak, bagus. Dia nih. aja. Dia juga. Keren. Saya tuh seneng loh. Saya juga seneng kalau itu. Mereka berhasil. Dia mah di mana-mana juga seneng kok. Saya juga dari seneng ini juga. Saya tuh seneng bener, karyanya berhasil Ayo bagus. lanjut Di lagi. subscribe ya. Oh iya lanjut dulu ke sini ya. Bukan endorse ya. Jadi maksud gua kalau kita gini loh, kalau kita nggak ngerti peristiwa itu lebih dalam, ngapain mau mati? Maksud gua gitu. Iya. Ngapain? Iya sih. Gitu. Ngapain untuk hal-hal yang bohong, lu mati buat hal yang bohong kan doesn't make sense. folks. Justru malah makin menggila setelah kejadian Yesus itu mati gue. Iya. Kan semakin parah kan, yang tadinya ada yang menyangkal juga akhirnya berbalik lagi. berbalik dan lebih gokil lagi, lebih Iya, radikal iya, lagi iya, gitu ya. iya. Murid-murid itu ada yang punya keturunan gak ya? Setahu gua juga kurang detail lebih lagi, tapi nggak tercatat sih dia. Iya, jadi kalau itu sebenarnya cukup memberikan, sebenarnya hampir tidak perlu mencari fakta lagi apakah Yesus mati Iya. atau bangkit beneran atau enggak sih kok ya. Mm. Saking 12-12-nya tiba-tiba menjadi lebih radikal lagi ya. Yes, dibanding dan sebelumnya. kalau dibilang saksi mata, Alkitab pun mencatat di 1 Korintus. Oh ya, by the way, 1 Korintus ini satu pasal yang menarik. Karena kalau kita mencari tahu kebenaran titik sejarah, lu pasti pengen lihatnya eyewitness, pengen dapat catatan eyewitness, saksi mata, dan juga waktunya deket, Dekat. yang terdekat. Nah 1 Korintus 15 ini ditulis Paulus itu ternyata dari para sejarawan yang gue coba lihat artikelnya,
Itu Yesus kan kurang lebih kan 30 sampai 33 Masehi ya. Ya tahun penulisannya nggak jauh-jauh itu. Di sekitaran itu juga. Sekitar beda cuma 10-20 tahun. Kayak orang mungkin. pinter ngomongnya ke Andre. Ini mah gak jauh-jauh ini mah. Yang Iya. ambil barang ini mah gak jauh-jauh ini mah. Bukan. Maksudnya era tahunnya Era tahunnya Wel. Lo pemilihan diksinya itu gak jauh-jauh ini mah. Ya Kayak ke Cina. lagi ke dukun kayak. Lagi ke dukun ya? Iya, motornya saya di mana? Ini mah gak jauh-jauh nih ngambil nih. Bukan, Orang kenal bukan gitu. juga. Maksudnya tahun. Karena kalau kita melihat tahunnya misalkan ditulis oleh 500 tahun kemudian. Ya berarti tingkat kevalitannya kan belum tentu bisa. Tapi ternyata tulisan Paulus itu sangat dekat lah dengan titik peristiwa Kejadian. itu. Iya. Jadi menarik sih memang kalau kita melihat point of view Alkitab tuh seperti itu. Iya. Makanya semoga alat-alat di Black Mirror tuh beneran bisa kejadian nih. Jadi kita bisa Balik lagi ke ya. era Tuhan Yesus meninggal. Iya, melihat langsung. Beneran terbang apa kagak nih gitu kan. Iya, Karena iya, katanya iya. terbang dia tuh. Literally terbang loh maksud gue. Jadi penasaran juga melihat terbang. Tapi di video selanjutnya gue tuh nanti bakal nanyain topik soal ini sih kok menarik juga kalau mengenai perjalanan Yesus Ya ya. boleh. Karena kan ternyata. ada argumen bahwa berapa puluh tahun tuh Tuhan Yesus menghilang lah ceritanya. Saatnya nggak ada gitu. Dari Yesus umur Ya kecil. berapa belas tahun ya kayaknya ya. Dari Yesus kecil kan. Dari Langsung lompat ke dari 30. trailer Iya, 30 iya, tahun. iya, iya. Banyak spekulan di Itu situ kalau ya. di One Piece Iya, kayak iya, time iya. skipnya kali ya. Iya, Jadi Iya, dari iya. terakhir- Apakah dia dari apakah dia terakhir itu. isekai gitu. Apa? Isekai. Apa? Dari terakhir debat di Bait Allah itu mah itu Iya, terus iya. hilang Tiba-tiba Hilang muncul dia. kan. Iya, Ah. tiba-tiba Iya, itu muncul. ya. kemana? Kita kan perlu pendeta yang menjawab itu. Iya benar. Karena Nggak kalau mungkin kita yang jawab, pasti kita. kita aneh-aneh Iya kan. benar. Heeh. Kalau Luffy kan dia Menarik sih hilang di edisi berguru berikutnya dia. Iya, Nah, ini kemana Ini nih? di mana? 30 tahun loh, lama sekali loh. Iya lama. Ya kan lama. di mana masa mudanya pas Emang ABG? 30 ya? Enggak 30 dong. Kurang dari 30 dong. 20-an lah. 20-an ya? 20-an Karena dong. 12 kalau gua gak salah ingat 12 dia muncul 10 tahun muncul di Beta apa 12 terus muncul lagi di usia 30. Ya itu menarik tuh ya. Jadi kalau lu kita pembahasan hari ini harusnya udah bisa kita tutup soal apakah Tuhan Yesus beneran disalib, tersiksa dan loncat ke langit. Iya. Ya kan? Karena Dia Jangan loncat. Kalau loncat. Kalau loncat lo candid ya. Iya. bukan Super Mario Bros ya. Loncat Kalau- lo candid. Ya. Kalau loncat lebih ke kaget lu, loncat jatuhnya. Ya, karena Kenapa? beberapa fakta-fakta sejarahnya menunjukkan hal demikian. Ada, Ya kalau iya. misalnya lu mau dibang mungkin bisa tulis kolom komentar. Nih kalau ngomongin bercanda Manuel, kalau ngomongin Ko Andre tuh udah sekolah teologi. Jadi apapun yang dari tadi dikasih tahu ya sebenarnya itu pelajaran yang Ko Andre dapat. Iya, Yes, Sekolah ada, teologi. emang ada satu- diseriusin lah. Ada Ini. satu segmen khusus di mana kristologi kita Iya. bilangnya. Mempelajari keberadaan Yesus secara historical. Oh, berarti juga mah kita ada ya? pelajari. Ada dong. Ada. Kalau nggak Segmen ngapain khusus, kuliah, iya, apa bener-bener. dipelajari? babak bonus juga ada dia. Iya. Lengkap dia. Ada pokoknya. babak- Ada endingnya pilih tirai kan? Iya. Ada pilih tirai. Kamu pilih tirai dua apa Iya. kantong saya? Gitu sama dosennya. Lengkap ya. Dosen Lengkap. top Anda memang ini. Komplit dia mah. Top Anda. Kantong saya apa kantong asdo saya? Enggak, asdo saya laki juga. Aduh Tuhan. Asdo saya laki. Aduh nih. Ya tapi itu ya, kalau kalian mau lihat referensi udah ada. Nah itu tadi Bu Lontong juga udah ngasih riset terbaru yang gue juga bener-bener baru baca banget sih. Sama gue tadi pas baca. Baru baca banget. Oh ini agak baru banget buat gue Ya nih. walaupun gue ngerasa emang agak terlalu niat sih risetnya. Dan terlalu apa ya, maksudnya cocok loginya tinggi gitu. Iya. Probabilitas cocok loginya tinggi. Mungkin butuh validasi negara-negara lain sih menurut gue. Untuk Iya, perisetnya bukan dari Vatikan doang tapi Iya. Iya, Maybe ya. lain. Lebih Kayak sah. dia ambil darah, lihat darah di apa namanya kafan tadi tuh bisa menentukan dia kenapa-kenapa tuh kayak terlalu. maksud gue hasilnya sama nggak sama para periset lain gitu. Ya mungkin ada mesti Ya, jadi sudut pandang datanya lain. Bahas lebih beginian konkret. emang baca terus sih, bakal baca terus. Pasti. Ya, walaupun banyak orang yang sekarang malas baca ya, lebih sering dan lebih demen baca thread. generasi ke depan sih makin susah baca sih. Banyak yang demen baca thread soalnya Dok. Kan kemarin juga ada thread yang dokter anestesi juga yang Wah. ya yang itulah ya. Jadi ya gimana nih? Untung kalau Manuel Andre? bukan dokter ya. Kalau dokter pasti pintar maksudnya itu kan. Pasti tulus. Masih tulus. Tulus. Gimana nih Ko Andre melihat kasus terakhir ini sebagai penutupan Ko Andre? Yo sedap. Ini Geva lagi nih. Sedih. Sedih. Sedih ya. Ketahuan sama Kipa. Sedih karena kalau Andre ketahuan nyolong persembahan. Ini lagi. Ini gorengan guys ya. Ini gorengan yang nyata ya. Inside Iya. jokes ini. Inside jokes ini guys. Ini inside jokes yang sesungguhnya ya. Karena Ko Andre baru lapor sama GBI. Ko Andre, saya nyolong. Tapi sekolah minggu doang kok Pak. Iya. Aduh. Noni. Ini saudara. Maaf nih Kak. Punten nih. Punten. Kita ikut Yesus harus menyangkal diri saudara ya.
Nah, ini Kalau bercanda ya. Bercanda aja. Galak gila nih, mana mungkin lah. Mana mungkin kau Andre sekolah minggu. Iyalah. Ibadah Iya, raya ibadah lah, kalau raya mau nyolong dong. mah. Kurang banyak. Kalau minggu paling cuma Kurang berapa? dikit. Banyak, Aduh, kan. ya ampun. Tapi itu Tuhan. dia semoga menjadi video singkat yang bisa ngebantu kalian memahami soal apakah Yesus itu beneran terjadi Should pada be. saat itu dan apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang menunjukkan bahwa itu nyata terjadi. Ya, betul. Ya. Karena memang dari 12 murid itu sih menurut gua udah konkret banget. Sebenarnya nggak perlu kita tahu bahwa kejadiannya konkretnya seperti apa, tapi dengan apa yang terjadi sama 12 murid ini rela Salah satu mati argumen, anggapannya. ya. Tapi demi Tuhan Yesus yang udah gak ada gitu. Iya, Iya, itu benar, doang benar. gitu kayak gak ada Iya. lagi nih apa hidup kita gitu. Heeh. Gue kasih satu referensi buku menarik namanya Jesus Freak. Nah itu ada ceritanya Petrus tuh kok. Oh, Petrus iya, yang iya. perjalanan mau disalib terbalik. Nah Iya, itu dia iya, ada di iya. Jesus Freak karena isinya adalah cerita-cerita martirnya Kristen. Hmm. Dari era klasik sampai era modern. termodern ya. Sampai ada orang memberi Sampai diri. dia menembak orang misterius itu juga. Penembak Siapa lagi? misterius Siapa itu. lagi nih? Petrus. Namanya Petrus, penembak misterius. Bukan. Ah kau. Kau ini. Apalah burumu tadi? Ah. Apalah burumu? Berhadapan kau sama Orban nanti kau. Ya. Sampai jumpa semuanya di Brand Talk jumpa. selanjutnya. Iya. Nanti kita akan menelisik kemana Tuhan Yesus selama berbelas-belas tahun menghilang Iya, di iya. masa mudanya. Lu kalau ngomong kita menelisik seolah-olah kita mau ke sono. Lu ngomong Nanti kita ya. menelisik. Aminin aja Aminin dulu. aja. Kenapa? Aminin. Kali aja kita bikin Brand Talk di gurun nanti, ya kan? Wah sedap.